Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrina Avelia Novin Boru Simatupang dengan NIM 2014-101068 dari kelas 3C Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membawakan materi dan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul penanganan yang dilakukan oleh World Health Organization atau WHO dalam kasus penyebaran wabah virus Ebola di Afrika Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Yang pertama adalah saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu World Health Organization. Jadi World Health Organization atau yang biasa kita kenal dengan WHO merupakan organisasi kesehatan dunia di mana organisasi ini memiliki peran untuk mengkoordinasi kesehatan umum yang terjadi di belahan dunia. Jadi World Health Organization ini merupakan organisasi internasional yang berfokus kepada masalah kesehatan yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti adanya wabah, kelaparan, penyuplaian obat, dan semacamnya. Keterlibatan WHO ini contohnya juga seperti pada kasus kesehatan dunia pada tahun 2013 sampai 2014 silam mengenai wabah virus Ebola yang terjadi di Afrika Barat. Jadi WHO ini sebagai organisasi kesehatan tentu ikut andil dalam menangani kasus wabah virus Ebola yang terjadi di Afrika Barat lalu. Kemudian wabah virus Ebola di Afrika Barat. Dalam sejarah penyebarannya, virus Ebola yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah yang terparah semenjak pertama kali ditemukannya virus Ebola pada tahun 1976. Pada saat tahun 1976 ini kasus pertama ditemukan di dua tempat sekaligus, yaitu di Republik Kongo dan juga di Sudan Selatan. Dari adanya wabah berbahaya ini, negara-negara yang terkena dampak paling parah adalah Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. 6 negara di Afrika Barat yang mengalami kejadian luar biasa atau KLB adalah Liberia, Guinea, Sierra Leone, dan Nigeria. Senegal dan Mali dengan jumlah 28.652 kasus dan 11.325 kematian. Dengan total kematian atau total kasus sebesar 39,52%. Ini data ini diambil dari data WHO per tanggal 10 Juni tahun 2016. Kemudian berdasarkan hal dan data tersebut, WHO akhirnya menyatakan penyakit virus Ebola sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Misi dan harapan WHO dalam menangani virus Ebola. Misi WHO adalah untuk mencapai taraf kesehatan yang tertinggi bagi semua orang di dunia. WHO menganggap bahwa kesehatan dan keselamatan korban dari penyebaran wabah virus Ebola adalah misi utama yang harus diperhatikan. Karena World Health Organization atau WHO ini adalah merupakan organisasi internasional yang terlibat atau memiliki peran dalam kesehatan dunia, maka untuk menangani kasus seperti virus Ebola ini sudah menjadi tanggung jawab dan juga peran, dan tentunya ada peran dari WHO yang dilakukan dalam menangani kasus ini. Jadi, namun tidak hanya peran WHO saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus wabah virus Ebola ini, tetapi peran pemimpin dunia, pemimpin negara, masyarakat internasional, dan organisasi internasional juga sangat diharapkan pada saat-saat seperti itu. Karena hal ini agar negara-negara bisa terselamatkan dari ancaman bahaya transnasional bagi keamanan umat manusia. Jadi peran dari berbagai kalangan juga sangat berpengaruh dalam bagaimana nantinya menyikapi ataupun menangani virus Ebola ini. Jadi peran seperti tolong-menolong dan juga bahu-membahu itu sangat dibutuhkan, tidak hanya
dari WHO saja yang melakukan sendiri. Kemudian berikutnya adalah upaya yang dilakukan oleh WHO dalam menangani kasus penyebaran virus Ebola di Afrika Barat pada tahun 2013 sampai 2014 silam. Upaya pertama adalah rencana prioritas tanggap wabah Ebola dalam jangka waktu 6 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai Desember 2014 di Afrika Barat oleh WHO. WHO dan pemerintah Guinea, Liberia, dan Sierra Leone meminta bantuan finansial sejumlah 71.053.413 dolar Amerika Serikat untuk menerapkan rencana respon terhadap penyebaran Ebola dan juga untuk menerapkan prioritas berupa aktivitas siap siaga selama 6 bulan untuk mempercepat respon di kawasan. Kemudian adanya kenaikan level dari data yang saya dapatkan adalah kenaikan level dari level 2 ke level 3. Ini membuat WHO harus bisa mencakup sumber pokok dan tambahan secara maksimal. Sebab sudah ada kenaikan dari level 2 ke level 3, yaitu di mana berarti penyebaran virus Ebola ini sudah semakin meningkat, sudah semakin cepat, sehingga penanganannya juga harus bisa lebih maksimal. Karena ada kenaikan level ini dianggap masalah ini sudah semakin serius dan semakin menjadi-jadi apabila tidak dilakukan secara penanganan yang secara maksimal. Kemudian WHO mungkin akan merespon rumusan permintaan negara-negara pada pertemuan tanggal 2 sampai 3 Juli di Accra, Ghana, yang akan dihadiri oleh beberapa tokoh penting yang cukup berpengaruh nantinya seperti Menteri Kesehatan dan pegawai senior dari sektor kesehatan dari berbagai negara yang akan hadir dalam pertemuan ini. Nanti di sana seluruh hadirin akan menyatakan ekspektasi mereka terhadap WHO untuk memimpin dan mengkoordinir respon internasional terhadap penyebaran Ebola lewat rencana respon penyakit virus Ebola untuk periode Juli hingga Desember tahun 2014. Kemudian upaya yang kedua yang dilakukan oleh WHO untuk menangani wabah virus Ebola adalah pendirian kantor pusat Ebola di Ghana oleh WHO dan Sekretaris Jenderal PBB serta membentuk The United Nations Mission for Ebola Emergency Response atau UNMEER. Membuka pendirian kantor pusat Ebola ini dibuka di pusat ibu kota Ghana di Accra pada tanggal 29 September tahun 2014. Dan kantor pusat ini akan mengkoordinasikan bantuan internasional ke seluruh negara Afrika Barat yang terkena wabah mematikan. Jadi kantor pusat ini akan berfokus kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara-negara luar atau negara internasional kepada seluruh bagian di negara Afrika Barat yang terkena atau sedang mendapatkan wabah yang mematikan ini. Kemudian the United Nations Mission for Ebola Emergency Response ini bertugas mencari tahu di mana lokasi yang paling segera membutuhkan bantuan dan memastikan bantuan itu sampai tiba dengan aman. Jadi UNMEER ini memiliki tugas untuk mencari tahu lokasi-lokasi mana sih yang kira-kira tuh paling membutuhkan atau paling urgent untuk diberikan bantuan sesegera mungkin dan memastikan agar bantuan-bantuan tersebut datang dengan selamat dan sampai dengan selamat dan tiba dengan keadaan aman dan sempurna tanpa adanya kekurangan atau adanya kerusakan fisik bantuan dan sebagainya. Kemudian dari adanya pembentukan The United Nations Mission for Ebola Emergency Response ini, target jangka pendek mereka ini adalah mereka memiliki tujuan untuk mengelola dan mengobati 70% kasus Ebola dan membuat aman 70% penguburan per 1 Desember. Jadi dengan adanya
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tadi tujuannya adalah untuk mengobati 70% kasus Ebola dan membuat aman 70% penguburan per 1 Desember. Kemudian melalui the United Nations Mission for Ebola Emergency Response juga, PBB terus memperjuangkan bantuan medis di lapangan dan keuangan bagi sejumlah negara yang terkena dampak dari virus Ebola ini. Badan ini nantinya akan bekerja juga untuk masalah kesehatan dan juga pendidikan. Jadi tidak hanya berfokus kepada wabah penyakitnya saja, tetapi badan ini juga nantinya akan membantu masyarakat-masyarakat atau negara yang terkena dampak dari virus Ebola ini dalam aspek kesehatan dan juga pendidikan. Jadi semuanya berjalan secara seimbang dan juga tidak ada yang merasa kekurangan. Kemudian badan ini juga nantinya akan fokus untuk membantu negara-negara tetangga dalam melawan dan membebaskan diri dari Ebola. Jadi badan ini juga nantinya akan membantu negara-negara yang lain seperti memberikan bantuan informasi atau bantuan secara fisik kepada negara-negara yang nantinya bisa mungkin diprediksikan akan terkena wabah virus Ebola. Kemudian selanjutnya adalah upaya dari the United Nations Missions for Ebola Emergency Response dan peran masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus Ebola. Tidak hanya organisasi internasional, masyarakat juga harus ikut andil dalam membantu menyelesaikan wabah yang tengah terjadi. Jadi dalam kehidupan di tengah pandemi atau di tengah wabah yang mematikan ini, tentu saja peran dari organisasi internasional tidaklah cukup untuk membantu mengurangi atau memutuskan wabah tersebut. Tapi peran dari setiap individu atau setiap masyarakat ini juga sangat berpengaruh untuk menyelesaikan wabah yang sedang terjadi. Lalu the United Nations Mission for Ebola Emergency Response ini melakukan beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus Ebola. Cara yang pertama atau salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye mengenai stay at home atau tetap di rumah. Cara ini dilakukan oleh the United Nations Mission for Ebola Emergency Response dan juga oleh pemerintah di negara Sierra Leone. Maksud dari penyelenggaraan stay at home atau tetap di rumah ini adalah agar masyarakat untuk tetap selalu berada di rumah dan juga tidak bepergian jika itu tidak terlalu mendesak, karena dengan berada di rumah ini sangat membantu untuk memutus atau mengurangi rantai penyebaran virus Ebola yang mematikan. Karena jika tidak ada gerakan seperti ini, maka nantinya apabila semakin banyak orang yang terkena virus Ebola dan semakin banyak kasus kematian, maka pandemi atau wabah seperti ini tidak akan pernah terselesaikan. Jadi cara ini dinilai cukup ampuh dan efektif karena dengan di rumah saja ini akan membantu untuk tidak meneruskan secara besar nantinya orang yang terinfeksi atau terkena virus Ebola tersebut. Kemudian cara lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye dengan datang dari rumah ke rumah. The United Nations Mission for Ebola Emergency Response mengungkapkan bahwa dengan melakukan kampanye dari rumah ke rumah ini dinilai lebih efektif daripada memberikan informasi melalui media massa. Karena seperti yang diketahui bahwa tidak semua orang memiliki atau selalu melihat televisi atau handphone atau segala jenis perangkat media sosial atau media-media massa lainnya. Maka dari itu, penyelenggaraan dari rumah ke rumah ini sangat efektif karena selain memberikan informasi mengenai arahan-arahan yang harus dilakukan, masyarakat juga bisa melakukan interaksi atau tanya jawab kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan karena mereka akan ikut dalam melakukan kampanye dari rumah ke rumah atau door to door ini. Jadi antara masyarakat dan
Tenaga medis juga bisa saling berkomunikasi dan memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama wabah ini sedang berlangsung, dan memberikan arahan-arahan yang pastinya bisa lebih dipercaya dan bisa lebih diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian kerjasama WHO di bawah PBB dan Uni Afrika atau UA. Jika pandemi Ebola tidak dapat dikendalikan, maka akan mengancam kehidupan puluhan juta orang di Afrika Barat sebelum menyebar ke seluruh dunia. Karena ini virusnya bersifat menular, maka tidak hanya Afrika Barat saja yang nanti terkena, bisa saja nanti apabila ada masyarakat di Afrika Barat yang bepergian ke luar negeri, atau misalnya ada orang dari luar negeri yang pulang ke kampung halamannya dan tiba-tiba membawa virus Ebola ini, nantinya bisa menularkan ke wilayah sekitarnya dan nantinya bisa menyebar luas ke berbagai negara. Maka sebelum hal ini terjadi, harus ada kerjasama internasional dengan fokus khusus peningkatan fasilitas kesehatan dan termasuk penanganan penyakit. Negara-negara berpendapatan tinggi harus berperan lebih aktif untuk menyediakan bantuan dalam bentuk hibah kesehatan. Lalu tidak hanya bantuan dana, negara-negara maju juga harus membantu dalam diseminasi teknologi kesehatan agar penanganan masalah kesehatan yang dilakukan disertai oleh instrumen, teknik, dan suplai obat yang paling baik. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah karena Afrika Barat merupakan negara yang tidak memiliki ekonomi yang tinggi, maka dari itu negara-negara maju seperti Prancis, Amerika Serikat harus bisa melek dan ikut membantu dalam menangani kasus wabah Ebola ini. Karena Afrika Barat sangat membutuhkan bantuan-bantuan berupa dana atau teknologi ataupun bantuan-bantuan lainnya untuk bersama-sama membantu menyelesaikan wabah di Afrika Barat ini. Kemudian suplai obat-obatan yang diberikan juga akan sangat membantu dalam menyelesaikan wabah, dikarenakan mungkin adanya keterbatasan tenaga medis atau tenaga ahli di Afrika Barat, sehingga tentu saja memerlukan uluran tangan dari negara-negara lain untuk membantu mereka mengatasi wabah tersebut. Kemudian Uni Afrika dan WHO bekerja sama secara erat untuk menangani wabah ini. Uni Afrika menyatakan ada kemungkinan bahwa wabah tersebut menyebar ke negara lain di Afrika Barat dan keluar wilayah itu jika langkah efektif termasuk keterlibatan masyarakat tidak diupayakan secara intensif. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dan juga tindakan-tindakan medis yang dilakukan ini harus dilakukan secara maksimal, karena apabila tidak ini akan bisa menyebar ke seluruh dunia dan bisa menjadi wabah secara global yang pastinya akan berkepanjangan dan lebih sulit lagi untuk diselesaikan. Kemudian Nkosazana Dlamini Zuma, yaitu Ketua Komisi Uni Afrika, menyampaikan lewat pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia, dengan penjabat PBB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Afrika dan Komisi Uni Eropa, bahwa beliau ini sangat terkesan dan tersentuh oleh janji pengiriman 1.000 lebih pekerja kesehatan dan dukungan keuangan yang disediakan dan dijanjikan oleh negara-negara anggota, seperti Prancis yang menjanjikan bantuan sebesar 20 juta euro atau sekitar 309,4 miliar untuk upaya memerangi wabah Ebola di Afrika Barat, termasuk membuka beberapa pusat perawatan di Guinea. Prancis juga telah menyetujui rencana untuk memerangi virus mematikan tersebut, termasuk menyediakan 200 tempat tidur di Guinea yang beberapa di antaranya akan diperuntukkan bagi petugas medis atau tenaga kesehatan yang akan merawat pasien. Prancis juga berjanji untuk membangun 2 pusat pelatihan bagi petugas medis, yaitu 1 di Prancis dan 1 di Guinea. Selain itu, beberapa perusahaan bioteknologi Prancis nantinya juga akan melakukan tes diagnostik cepat di Guinea. Kemudian selanjutnya, upaya yang dilakukan adalah dengan kerjasama WHO, Kanada, dan Amerika Serikat dalam memproduksi vaksin pencegah Ebola. Kanada mengirimkan 1.000 dosis vaksin Ebola yang belum
lolos uji coba ke Afrika Barat. Kanada memberikan bantuan berupa vaksin-vaksin yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadi vaksin agar masyarakat-masyarakat tidak sudah bisa kebal akan virus Ebola ini. Ambrose mengatakan pemerintah Kanada berkomitmen akan mendukung mitra internasionalnya, termasuk menyediakan sejumlah staf untuk membantu menanggulangi wabah tersebut, memberikan bantuan dana, dan memberikan vaksin uji coba. Jadi beberapa uji coba vaksin Ebola menunjukkan hasil yang positif seperti uji coba vaksin Ebola yang dilakukan Institut Kesehatan Nasional atau NIH Amerika Serikat terhadap 20 relawan menunjukkan hasil yang positif. Jadi setelah beberapa uji coba yang dilakukan, akhirnya lama-kelamaan ini menunjukkan hasil yang positif, di mana dari beberapa relawan yang melakukan suntik vaksin tersebut menunjukkan hasil dan reaksi yang positif dan tidak menimbulkan efek samping karena antibodi mereka sudah bisa terbentuk sehingga membuat antibodi yang kuat. Kemudian saat ini juga perusahaan farmasi dan lembaga kesehatan di berbagai belahan dunia juga berlomba-lomba untuk melakukan eksperimen vaksin untuk memerangi Ebola. Jadi tidak hanya Amerika Serikat dan Kanada, tetapi banyak juga negara-negara yang ikut membantu dan melakukan uji coba eksperimen vaksin untuk membantu bersama-sama memerangi wabah dari virus Ebola tersebut. Kemudian hasil yang didapatkan dari adanya uji coba dan juga eksperimen tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang diimunisasi mengalami efek samping dan semua menghasilkan antibodi. Para relawan ini dibagi menjadi 2 kelompok untuk menerima dosis rendah dan dosis tinggi yang tentunya akan dieksperimenkan dan diberitahukan kira-kira apakah dosis rendah dan dosis tinggi mana yang akan diberikan kepada masyarakat nantinya untuk dapat terhindar dari virus Ebola tersebut. Dari kedua dosis tersebut tercatat respon antibodi yang lebih kuat ini di antara mereka yang menerima dosis lebih tinggi. Para peneliti menemukan bahwa 7 orang yang diberikan dosis tinggi dan 2 relawan dosis rendah menghasilkan respon sel imun CD8 yang penting untuk melindungi tubuh dari virus Ebola. Tetapi vaksin Ebola ini juga tetap terus dikembangkan oleh para ahli. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari materi ini adalah salah satu keterlibatan WHO atau World Health Organization dalam menangani kasus kesehatan dunia adalah pada tahun 2013 sampai 2014 silam, di mana pada saat itu tengah terjadi wabah virus Ebola di Afrika Barat. Penyakit ini dikenal dengan Ebola Virus Disease atau EVD atau Ebola Hemorrhagic Fever atau IHF. Dan virus ini bisa dikatakan sebagai virus yang berbahaya karena penularannya cepat dan dapat beresiko masalah kesehatan yang serius hingga kematian. Dengan adanya organisasi internasional seperti WHO ini, diharapkan nantinya mampu menciptakan sebuah sistem pertahanan kolektif bagi negara anggota. Kemudian upaya WHO dalam membantu mengatasi penyebaran wabah virus Ebola di Afrika Barat ini juga adalah dengan melalui langkah-langkah mulai dari membentuk rencana prioritas tanggap wabah Ebola atau rencana strategi memberantas wabah Ebola, membentuk the United Nations Mission for Ebola Emergency Response atau UNMEER, dan membuat kerjasama internasional dalam memberantas Ebola di kawasan Afrika Barat. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan dalam materi presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.